kronologisnya, Kang. Kronologisnya jadi tadi pagi ada ponakanku si Kala Madali, dia itu pengen bersekolah dan sekolahnya tuh di daerah Pondok Labu. Rumahnya tuh di daerah Ampera, Jakarta Selatan. Mungkin orang taunya kalau daerah sana tuh adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya jadi tinggalnya di dekat situ. Terus pada saat mau berangkat sekolah, memang di jalanan Ampera Raya itu terkenal dengan macetnya yang luar biasa gitu. Seperti hari-hari pada umumnya, dia memutuskan naik motor gitu, diantarin sama orang rumah. Ketika jalan, karena jalanannya macet, akhirnya awalnya lewat jalan kecil dulu. Nah, ketika di jalan kecil itu berpapasan lah sama sebuah kendaraan gitu, sama sebuah motor. Nah, motor itu dianggap agak menghalangi lah, makanya kita diklakson gitu sama si yang ngeboncengin Kala gitu. Terus pada saat itu ternyata sepertinya orang yang nggak terima ketika diklakson. Akhirnya Faisal tetap jalan aja gitu. Yang bawa motornya namanya Faisal. Dia tetap jalan untuk nganterin Kala ke sekolah. Terus sampai akhirnya di sebuah pertigaan dia belok kanan ke Jalan Kenanga. Pada saat di jalan tersebut ternyata motor dia dicegat sama orang yang tadi dia klakson gitu. Terus tiba-tiba dipukul sampai akhirnya tersungkur ke bawah gitu. Ada anak kecil di situ, anak kecilnya kaget, akhirnya dia menghindar dan memilih untuk ke bahu jalan gitu. Terus akhirnya Faisalnya mencoba membela diri. Udah akhirnya terjadi ya hal-hal yang tidak diinginkan ya. Dan sampai akhirnya banyak pihak yang mencoba melerai, salah satunya ada tukang parkir. Pas mau dilerai ternyata orangnya bilang, oh saya anggota gitu. Terus akhirnya orang-orang langsung dianya juga udah mulai dia menghentikan serangan ke Faisal, akhirnya dia pergi gitu. Gitu sih. Hasil visum dari Tadi Faisalnya habis kejadian dia nganter Kala ke sekolah, Kala memutuskan tetap sekolah. Terus si Faisalnya itu pergi ke RSUD Pasar Minggu, dia di visum, habis itu bikin laporan ke kepolisian. Sebenarnya niatnya pengen mencari tahu sih, kayak ada apa sih, kenapa sih kok sampai dipukul gitu, emang salah apa gitu, apa nggak lihat juga lagi bawa anak kecil, emang ini kan pagi-pagi hari ya gitu, maksudnya di hari Senin pagi ada masalah apa gitu. Nah, efek dari si bocah nih, gue lihat ada status tremor berat, dan anaknya tuh Kala agak diem gitu, jadi agak mendem. Jadi tadi sih di sekolah dia nggak ngomong ke gurunya, nggak ngomong ke teman-temannya, ya cuman di media sosial udah heboh gitu ya, para detektif online ini udah pada bekerja gitu ya. Terima kasih banyak teman-teman semua atas perhatiannya buat keluarga kami. Dan ya memang fokusnya kita sih sebagai keluarga adalah memberikan kenyamanan dan rasa aman lah buat si Kala ya gitu, supaya dia nggak ada takut, apalagi pagi hari buat ke sekolah. Ini kan istilahnya adalah hak untuk anak itu mendapatkan pendidikan yang layak gitu, dan kita sebagai keluarga mensupportnya dengan memberikan lingkungan yang nyaman gitu dan mengantarnya gitu. Jangan sampai, ini juga nggak mau juga jadi presiden buruk gitu ya buat anak-anak yang pergi ke sekolah jadi merasa terancam gitu kalau ternyata di jalan tuh keras banget loh gitu. Ini sebenarnya pengen supaya orang yang melakukannya mendapatkan peringatan serius lah, kalau ini tuh bukan satu hal yang memang bisa dimaklumi gitu, apalagi ini buat dalam keadaan itu ada anak kecil gitu. Kayak tindakan kekerasan aja udah nggak bisa dimaklumi gitu ya, tapi apalagi tindakan kekerasan di depan anak kecil yang mau berangkat sekolah gitu. Kenapa itu harus dilakukan gitu? Leher diinjak, pinggang di... Ya, saya nggak mau jelasin deskripsinya, mungkin lihat di videonya aja, karena Saskia tadi juga udah kayak udah posting videonya di IG story-nya, jadi mungkin saya nggak mau nambah-nambahin gitu, jadi lihat aja dari situ. Efek dari apa yang bisa dipelajari dari sini? Akhirnya kalau harus berangkat lebih pagi supaya nggak buru-buru. Iya, rencana besok paginya, besok nih kita rencana udahlah naik mobil aja gitu untuk berangkat lebih awal. Ya memang masuk sekolahnya kan 7.45 gitu ya, jadi dia biasanya berangkat mungkin 7.15 dari rumahnya. Mungkin salah satunya adalah ya udah mau nggak mau harus berangkat lebih pagi, mungkin 6:30 harus sudah berangkat, berarti bangunnya harus lebih pagi semuanya.
Dan tapi kan nggak semua anak punya privilege juga seperti itu ya, untuk misalnya berangkat kalau naik motor ngerasa terancam bisa berangkat naik mobil gitu ya. Cuman yang kita harapkan sih sebenarnya jangan sampai juga ini di masyarakat luas ngerasa anak sekolah tuh bisa nggak ngerasa aman dan nyaman gitu ya. Apalagi ini masih kecil ya, masih SMP kelas 1 gitu. Bayangin aja kita anak SMP kelas 1 depan kita ngeliat orang di aniaya gitu kan, rasanya tuh bukan satu hal yang bisa mudah dilupakan gitu. Dia berteriak anggota. Menurut lo? Walau alam lah, kita tunggu aja lah. Ini kurang paham juga sih maksudnya apa, siapa. Kita juga belum tahu nih siapa orangnya gitu. Jadi memang sebenarnya kita pengen tahu siapa orangnya biar kita juga bisa minta penjelasan sebenarnya ada apa gitu, kenapa segitunya gitu. Apalagi nggak ada hal yang harusnya memicu kejadian gitu. Kalau dibilang ada kecelakaan sebelumnya atau nyerempet atau apa, kan kalau ditanyain keterangan juga nggak ada sih. Itu sih. Kia sendiri, Mas Hanung sendiri menanggapi hal ini? Sedih lah ya pasti ya. Mereka Lagi umroh? jauh. Baru berangkat sebenarnya, umrohnya tuh baru berangkat hari Sabtu ya kemarin. Pasti khawatir ya, makanya tadi kita juga bilang ke Kaya udah tenang aja, kita gantian gitu ya. Tadi ke sekolah juga kakakku udah ada yang nyamperin, ketemu sama si Kala gitu. Jadi kita dari pihak keluarga coba memberikan ruang yang nyaman buat Kala, dan karena orang tuanya lagi nggak di Jakarta, jadi ya kita sebagai om tantenya harus bantu memberikan ruang yang nyaman lah gitu. Nanti rencana sih nanti kita pengen kumpul lah bareng-bareng supaya Kalanya ngerasa ditemenin gitu.